Selamat datang di tutorial aplikasi Seruni Advance. Langkah pertama untuk memulai aplikasi Seruni Advance adalah dengan cara mengetikkan alamat Seruni Advance pada browser. Untuk mendapatkan hasil tampilan yang maksimal, direkomendasikan menggunakan Google Chrome. Jika kombinasi user password dan captcha benar, maka akan masuk pada halaman menu utama. Informasi pada halaman utama adalah tiket. Revisi SPTJM bulan berjalan. SPTJM bulan sebelumnya. Surat permintaan akses. Revisi SPTJM keterlambatan. SPTJM keterlambatan bulan sebelumnya. Pada list menu sebelah kiri terdapat master data. Data dosen NI, data BKD, surat permintaan akses, pengaturan serdos, pencairan serdos, laporan, tiket bantuan, dan informasi. Menu master data terdapat menu pengaturan aplikasi, perguruan tinggi, fungsi, setting anggaran serdos, pangkat dan golongan, tabel gaji, jabatan, status pegawai, status keaktifan dosen, persentase pajak, jenis kelamin, agama, jenjang pendidikan, bank, user LLDikti, dan user admin PT. Menu data dosen menampilkan seluruh informasi dosen. Untuk melakukan perubahan pada data dosen, klik icon pensil berwarna hijau. Perubahan yang dilakukan untuk data dosen berkaitan dengan supplier, seperti nama supplier atau penerima, harus sesuai dengan buku rekening. Nomor rekening, nama bank, nomor NPWP, nomor WhatsApp, alamat email, dan password untuk akses login aplikasi Seruni Advance. Menu data BKD menampilkan seluruh informasi BKD yang telah dilaporkan dosen melalui aplikasi Sisternas. Menu surat permintaan akses berisi pengajuan permohonan akses pembukaan periode pengajuan oleh PT. Untuk memberikan tanggapan atas surat permohonan akses tersebut, klik tombol verifikasi, isikan form, pilih status verifikasi. Jika permohonan tersebut disetujui, maka masukkan periode BKD yang akan dibuka sesuai dengan surat permintaan akses dan berikan tanggal awal dan akhir pengusulan BKD. Selanjutnya klik tombol simpan. Submenu periode BKD menampilkan informasi periode BKD. Informasi tersebut mengacu pada periode BKD yang terdapat pada aplikasi Sisternas. Submenu periode BKD dosen tertentu menampilkan informasi BKD dosen tertentu. Untuk menambahkan periode dosen tertentu, klik tombol tambah pada pojok kiri atas. Kemudian pilih periode yang diinginkan. Pilih nama dosen. Pada nama dosen bisa memilih lebih dari satu dosen. Pilih perguruan tinggi. Sama halnya dengan nama dosen, pada perguruan tinggi bisa memilih lebih dari satu perguruan tinggi. Masukkan tahun serdos, tentukan tanggal mulai dan berakhirnya periode BKD. Langkah selanjutnya pilih aktif jika pengaturan BKD tersebut ingin diaktifkan. Dan klik tombol simpan untuk menyimpan seluruh isian yang sudah dilakukan. Submenu periode usulan serdos menampilkan informasi periode usulan serdos. Untuk menambahkan periode usulan serdos, ketik tombol tambah yang terdapat di sebelah kiri atas. Kemudian isikan seluruh informasi terkait periode BKD yang diinginkan. Selanjutnya klik tombol simpan untuk menyimpan seluruh informasi periode BKD yang sudah diisikan. Jika ingin melakukan perubahan pada periode BKD yang sudah disimpan, klik pada icon pensil berwarna biru. Jika perubahan tersebut sudah dilakukan, langkah selanjut klik tombol simpan. Dan jika ingin menghapus periode BKD yang sudah disimpan, klik icon keranjang sampah berwarna merah pada periode BKD yang ingin dihapus. SK tahunan ini berlaku untuk tahun berjalan. Untuk menambahkan SK tahunan, klik pada tombol tambah yang terletak di sebelah kiri atas. Kemudian isikan informasi SK tahunan yang ingin ditambahkan, selanjutnya klik tombol simpan untuk menyimpan SK tahunan tersebut. Untuk melakukan perubahan pada SK tahunan, klik icon pensil berwarna biru.
Lakukan pada informasi yang ingin dilakukan perubahan dan klik tombol simpan. Dan jika ingin menghapus SK tahunan yang sudah disimpan, klik pada icon keranjang sampah berwarna merah. Submenu SK tahunan merupakan surat keputusan yang mendasari pemberian Serdos. SK tahunan ini berlaku untuk tahun berjalan. Untuk menambahkan SK tahunan, klik pada tombol tambah yang terletak di sebelah kiri atas. Kemudian isikan informasi SK tahunan yang ingin ditambahkan, selanjutnya klik tombol simpan untuk menyimpan SK tahunan tersebut. Untuk melakukan perubahan pada SK tahunan, klik icon pensil berwarna biru. Lakukan pada informasi yang ingin dilakukan perubahan dan klik tombol simpan. Dan jika ingin menghapus SK tahunan yang sudah disimpan, klik pada icon keranjang sampah berwarna merah. Submenu SK SPM menampilkan SK SPM terkait periode bulan Serdos yang akan dicairkan. Jika ingin menambahkan SK SPM, klik pada tombol tambah yang terletak pada kiri atas. Selanjutnya isikan seluruh informasi terkait SK SPM yang ingin dibuat dan klik tombol simpan jika SK SPM tersebut selesai diisikan. Untuk melakukan perubahan pada SK SPM yang sudah berhasil dibuat, klik icon pensil berwarna biru, kemudian lakukan perubahan pada informasi SK SPM yang diinginkan dan klik tombol simpan. Untuk menghapus SK SPM yang telah disimpan, klik icon keranjang sampah yang berwarna merah, maka SK SPM tersebut akan terhapus dari daftar. Submenu pencairan Serdos bulan berjalan menampilkan seluruh data Serdos. Data dosen yang dapat diajukan pencairan adalah yang memenuhi persyaratan sebagai penerima tunjangan. Dosen yang memenuhi persyaratan ditandai dengan verifikasi berwarna hijau pada informasi dosen yang bersangkutan. Untuk mengusulkan dosen, klik pada tombol usulkan berwarna hijau, kemudian klik tombol proses pada pop-up yang muncul. Langkah selanjutnya adalah tab SPTJM. Untuk melanjutkan proses tersebut, admin LL Dikti wajib melakukan proses pada tab data dosen seluruh perguruan tinggi, baik usulan yang disetujui maupun yang tidak disetujui. Jika langkah tersebut tidak dilakukan, maka proses SPTJM tidak dapat dilanjutkan. Setelah proses SPTJM selesai, berlanjut pada tab SPM. Proses ini diperlukan sebagai dokumen lampiran untuk pencairan tunjangan dosen ke KPPN. Menu laporan menampilkan halaman laporan daftar penerima tunjangan, rekap penerima tunjangan, rekap pembayaran tunjangan per dosen, dan rekap pencairan perguruan tinggi. Laporan tersebut berdasarkan bulan pencairan, status pegawai, dan jenis tunjangan. Seluruh laporan juga dapat diunduh ke dalam bentuk file Excel. Untuk mengunduh file tersebut dapat dilakukan dengan cara klik icon printer berwarna hijau yang ada di bawah. Secara otomatis file akan tersimpan pada direktori download yang ada pada komputer. Menu tiket bantuan diperlukan untuk mengajukan pertanyaan terkait permasalahan yang ada pada proses pencairan tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar, baik secara administrasi maupun dari segi aplikasi Seruni Advance. Untuk mengajukan pertanyaan, klik pada tombol tambah, isikan seluruh form, dan lampirkan dokumen pendukung jika diperlukan. Selanjutnya klik tombol simpan.